I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Tarisa, NIM 21187203047, dan rekan saya Zakia, NIM 21187203052. Kami dari kelompok 11. Di sini saya akan membahas tentang kriteria penilaian investasi. Sebelumnya saya akan membahas apa sih investasi itu. Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada suatu perusahaan untuk periode tertentu yang nantinya akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seseorang yang berinvestasi biasanya disebut dengan investor. Selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria investasi. Kriteria investasi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perusahaan itu layak atau tidak kita untuk melakukan investasi. Jadi kita menganalisis apakah seberapa tingkat keuntungan yang akan kita peroleh jika kita berinvestasi pada perusahaan tersebut, dan resiko apa saja yang akan kita peroleh saat kita berinvestasi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, penilaian investasi. Penilaian investasi adalah suatu bentuk analisis atau kumpulan teknik yang digunakan untuk menilai kelayakan dari perusahaan tersebut. Jadi dari penilaian-penilaian tersebut nantinya kita dapat mempertimbangkan apakah kita mau berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penilaian investasi. Yang pertama, menilai kelayakan pencapaian tujuan. Sebuah investasi bisa dikatakan layak jika suatu bisnis pada perusahaan tersebut itu mendapatkan laba bersihnya secara rutin. Kan banyak sekali para investor itu gak mau rugi. Jadi mereka para investor itu gak mau dana yang sudah mereka berikan pada perusahaan tersebut itu tidak balik modal. Itu. Selanjutnya, mendukung produksi bisnis. Dari berinvestasi ini kita dapat membantu para bisnis atau perusahaan tersebut membuat perusahaannya itu maju di masa depan. Dari dana investasi tersebut, perusahaan tersebut itu nantinya akan maju dan mendapatkan keuntungan yang meningkat. Jadi dari dana yang kita investasikan itu kita hitung dulu seberapa kita untung saat kita berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Jadi apa saja yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut, modal apa saja. Jadi itu kita menginvestasikan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Karena kan berinvestasi itu berjangka panjang, berperiode-periode. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penilaian investasi. Yang pertama ada pertimbangan hukum, yaitu proyek yang memungkinkan suatu organisasi untuk menetapkan peraturan baru wajib mempertimbangkan hukum jika organisasinya terus beroperasi. Penilaian ini didasarkan pada pengembalian investasi yang sedikit sesuai. Yang kedua, ada dampak lingkungan. Dampak pekerjaan pada lingkungan alami bertambah satu faktor ketika mempertimbangkan investasi. Analisis dampak lingkungan pada pekerjaan infrastruktur ditulis dalam peraturan di berbagai bagian dunia. Yang ketiga ada dampak sosial. Yang ketiga ini untuk organisasi sosial, pengembalian investasi dapat diukur dalam hal non-finansial seperti kualitas hidup atau bahkan keselamatan hidup. Yang keempat ada manfaat operasional.
ini terdiri atas unsur-unsur yang sedikit nyata, seperti kepuasan pelanggan bertambah, moral staff yang lebih tinggi, atau competitive advantage. Yang kelima ada resiko. Semua organisasi pasti akan mengalami resiko bisnis dan resiko operasional. Keputusan investasi dapat dibenarkan karena mengurangi resiko. Yang selanjutnya ada macam-macam kriteria penilaian investasi. Yang pertama ada payback period. Teknik ini teknik penilaian terhadap jangka waktu atau period. Pengembalian investasi suatu proyek atau usaha untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari sudut payback period. Jadi, payback period merupakan bahwa hasil payback period lebih kecil dari umur investasi. Yang kedua, ada average rate of return atau disingkat ARR. Adalah cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau IAT dengan rata-rata investasi. Yang ketiga ada net present value atau NPV atau lebih dikenal nilai bersih. Merupakan selisih perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari sudut net present value adalah bahwa hasil net present value bernilai positif. Yang keempat ada Profitability Index atau PI. Profitability Index ini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari sudut Profitability Index adalah bahwa hasil Profitability Index lebih besar dari satu Profitability Index. Yang kelima ada Internal Rate of Return atau disingkat IRR. Analisis metode penilaian Internal Rate of Return atau IRR ini adalah metode analisis investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Metode IRR ini mungkin metode yang paling sering dilakukan karena mudah digunakan dan banyak yang beranggapan dan percaya bahwa perhitungan IRR adalah perhitungan yang menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Adapun perhitungan IRR ini ditempuh melalui metode interpolasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kriteria investasi adalah alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan kriteria investasi merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis. Penilaian investasi sendiri adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi. Tujuannya yaitu untuk menilai kelayakan pencapaian, tujuan, dan pendukung produksi bisnis. Pada umumnya, alat ukur yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha dari aspek keuangan atau finansial atau berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan metode penilaian investasi, yaitu dengan cara yang pertama payback period, yang kedua average rate of return, yang ketiga net present value, yang keempat profitability index, dan yang terakhir internal rate of return. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.